Wah, ya, maaf kawan-kawan, lagi serius ini melihat berita-berita terkini terkait polemik pencopotan waktu itu berhentinya Jenderal TNI Gatot Nurmantio pada tanggal 4 Desember 2017. Saat itu diusulkan untuk diganti oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto oleh Presiden Jokowi. Jadi Pak Gatot pada tanggal 20 hari Rabu 23 September 2020 itu mengatakan bahwa ada pencopotan dirinya karena sebagai Jenderal TNI atau Panglima TNI dikarenakan ada perintah Jenderal Gatot untuk nonton bareng film G30S PKI. Ini pada tanggal 23 September 2020. Dan kemudian pihak istana pada tanggal 23 September tersebut sore harinya juga membantah bahwa Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI diberhentikan karena memerintahkan pemutaran nonton bareng film G30S PKI. Pihak istana sendiri mengatakan bahwa pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI ini adalah hal yang memang beliau memasuki masa pensiun. Ini dinyatakan oleh tenaga ahli kantor staf Presiden Doni Gahral Adian pada tanggal 23 September juga. Dan kemudian ada juga pernyataan Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 DPR RI, komisi yang mengurusi pertahanan, bahwa pernyataan dari Jenderal Gatot Nurmantio itu kurang tepat karena secara aturan dan sebagainya Jenderal Gatot Nurmantio diberhentikan menurut Pak TB Hasanuddin ini adalah dikarenakan memang memasuki masa pensiun. Dan pada hari Jumat 25 September kemudian pernyataan Jenderal Gatot sendiri mengatakan bahwa beliau tidak mengatakan pencopotan dirinya itu karena pemberhentian beliau karena dicopot, tetapi itu persepsi publik. Nah, saudara-saudara, ini hal yang menurut saya kita prihatin bahwa ternyata film G30S PKI ini sampai hari ini sering menuai kontroversi setiap tanggal 30 September. Jadi memang kita hormat kepada beliau-beliau, ya tentu saja sebagai mantan prajurit dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio kita hormat karena dedikasinya untuk negeri ini sebagai Panglima TNI, dan juga tentu saja Presiden Jokowi yang sangat kita banggakan juga, dan tokoh-tokoh ada Pak TB Hasanuddin, beliau sudah banyak juga ini tokoh-tokoh ini dedikasinya untuk negeri ini. Tapi polemik terkait pencopotan Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI ini menurut saya supaya tidak terlalu dibesar-besarkan oleh berbagai pihak, karena hal ini tentu saja hal yang terlalu berlebihan saja, malah kita nanti tidak fokus kepada esensinya, tapi fokus kepada isu yang bisa digoreng ke sana kemari. Jadi saya berpendapat lebih baik kita berbicara tentang film G30S PKI itu sendiri. Nah, yang kita tahu film G30S PKI itu sendiri, saudara-saudara, adalah film kolosal yang dipesan atau diperintahkan oleh rezim Orde Baru saat itu Presiden Soeharto, yang mana dalam film itu Presiden Soeharto diceritakan sebagai Panglima Kostrad, saat itu sebagai pahlawan satu-satunya dalam film
G30S PKI itu yang disutradarai oleh Arifin Sinur. Nah, film G30S PKI sendiri menuai banyak kontroversi juga. Kenapa? Ada juga berita di media-media mengatakan bahwa Arifin Sinur juga kecewa terhadap hasil filmnya karena ada tekanan dari sutradara politik saat itu. Kita tidak tahu siapa. Nah, Arifin Sinur membuat film itu mungkin hasilnya ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Dan juga beberapa fakta, banyak pendapat mengatakan bahwa film G30S PKI tersebut itu banyak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Film itu menceritakan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya ada penyiksaan para jenderal, ada penyiletan alat kelamin, ada pencungkilan mata. Dalam film itu ada lagu tarian harum bunga dengan lagu genjer-genjer. Ini menurut para banyak pendapat ini kurang tepat karena ada visum dari yang namanya visum terkait korban penculikan itu yang ditembak itu, para jenderal itu, kemudian dibentuklah tim visum. Itu ada dari Angkatan Darat, ada juga dari Fakultas Kedokteran UI yang mengatakan bahwa visum tersebut, bahwa para jenderal tersebut ditembak mati, tapi tidak ada penyiksaan. Itu dinyatakan oleh Profesor Benedict Anderson juga gitu. Jadi visum itu ada dan kemudian dinyatakan dalam sebuah laporan tertulis Cornell Paper namanya, yang ditulis oleh Benedict Anderson, sejarawan politik dari Amerika Serikat. Nah, beberapa waktu yang lalu ada laporan dokumen juga Wikileaks terkait hasil visum tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada penyiksaan terhadap para jenderal tersebut. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya sangat menuai kontroversi. Saya tidak mau masuk ke ranah tersebut karena itu ranah mungkin para yang lebih ahli. Tapi saya ingin menjelaskan bahasanya kita sebagai bangsa hari ini masih terpaku juga kepada film G30S PKI. Film tersebut dibiayai oleh Orde Baru secara pesanan, barangkali banyak di media online. Dan ini fakta yang dimunculkan itu tidak sesuai dengan kenyataan menurut para sejarawan, menurut dokumen-dokumen yang ada. Nah, terlepas dari itu semuanya, menurut saya kalau ini akan diteruskan dan tidak diperbaiki, tentu saja akan setiap tahun kita akan menuai pro dan kontra, polemik dari para tokoh-tokoh yang kita banggakan juga. Oleh karena itu menurut saya sudah saatnya yang namanya para ahli dalam hal ini juga sejarawan juga turut disertakan dalam penelitian yang lebih mendalam. Tentu saja saya pikir pemerintah Republik Indonesia lebih baik untuk menyelenggarakan penelitian yang lebih mendalam dan kalau perlu memperbaiki film ini supaya film yang sudah tahun 84 dibikin, yang sudah out of date lah, ini ketinggalan zaman secara informasi karena banyak informasi baru atau informasi yang tahun 1984 disembunyikan, ini mesti diungkap. Jadi saudara-saudara sekalian, terkait hal ini menurut saya lebih baik ada satu revisi, ada satu pergantian di mana film tersebut lebih baik diperbaiki saja, diganti mungkin pemerintah dan melibatkan para sejarawan dan para ahli yang lain. Ini ya baik mungkin dari TNI, baik sejarawan LIPI atau dari universitas-universitas yang kredibel. Menurut saya seperti itu. Sehingga ke depan bangsa kita akan menatap masa depan yang lebih baik. Tidak hanya menatap film G30S PKI di mana banyak kekurangan.
yang terjadi. Baik kekurangan itu oleh sutradaranya yang mengakui ada paksaan, baik kekurangan fakta-fakta, dokumen-dokumen yang belum diungkap dan sebagainya. Dan ini akan menimbulkan polemik pro dan kontra terus-menerus sehingga kita menjadi tidak produktif. Saya pikir itu yang bisa saya usulkan sebagai sejarawan, bahwa pemerintah hari ini lebih baik membuat revisi dengan melibatkan para sejarawan dan para ahli. Saya pikir seperti itu. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton, supaya informasi ini kita tidak hanya mendengar hoak dan sebagainya, informasinya harus up to date, harus juga sesuai dengan banyak bahan yang valid. Itu yang kita sampaikan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton channel Mas Mansur. Salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.